Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku semua. Jumpa lagi di kelas matematika yang tentu mengasihkan. Masih bersama Bu Ratna Susilowati. Pada kesempatan ini kita masih melanjutkan materi himpunan yaitu sifat-sifat himpunan bagian kedua. Kalian harus tetap memperhatikan penjelasan berikutnya. Pada pertemuan ini, materi yang akan kita pelajari antara lain, satu, himpunan kuasa. Yang kedua, kesamaan dua himpunan. Dan yang ketiga, aplikasi atau penerapan dalam berbagai bentuk soal. Tetap fokus. Baiklah, kita mulai ya. Yang pertama, sebelum kita melanjutkan materi tentang sifat-sifat himpunan yang lain, kita ingat kembali anak-anak tentang himpunan bagian. Masih ingat ya? Misalnya, kita punya contoh, jika A himpunan 1, 3, 5. Kita diminta menyebutkan himpunan bagian dari A. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, yaitu himpunan kosong. Karena setiap himpunan kosong merupakan bagian dari suatu himpunan. Himpunan bagian dari A yang pertama adalah himpunan kosong. Masih ingat lambangnya ya atau notasinya? Kemudian kita mulai dari yang berikutnya, himpunan bagian dari A yang memiliki satu anggota. Bisa ya menyebutkan? Oke, ada himpunan yang anggotanya 1, himpunan yang anggotanya 3, dan himpunan yang anggotanya 5. Semuanya ini merupakan himpunan bagian dari A. Bagaimana dengan himpunan bagian yang memiliki dua anggota? Oke, kita lihat. Ya, himpunan yang anggotanya 1, 3 merupakan bagian dari A karena 1 dan 3 berada di himpunan A. Kemudian himpunan yang anggotanya 1 dan 5 dan yang terakhir 3 dan 5. Inilah himpunan bagian dari A yang memiliki dua anggota. Himpunan bagian dari A yang mempunyai 3 anggota. Betul, yaitu himpunan yang anggotanya 1, 3, 5. Apakah masih ada? Iya, hanya itu. Karena anggota dari himpunan A hanya ada 3. Inilah himpunan bagian dari A. Ada berapa seluruhnya? Iya, ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyaknya himpunan bagian dari A ada 8. Kita lanjutkan anak-anakku semuanya. Bagaimanakah dengan himpunan bagian yang memiliki N anggota? Ya, untuk menyelesaikannya, banyaknya himpunan bagian yang mempunyai N anggota dapat diselesaikan dengan segitiga Pascal. Sebagai contoh kita lihat. Himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pertanyaannya, tentukan banyaknya himpunan bagian dari B yang memiliki 3 anggota. Tadi dikatakan bahwa untuk menyelesaikan banyaknya himpunan bagian yang memiliki N anggota, kita menggunakan segitiga Pascal. Maka kita gambar dulu segitiga Pascalnya. Seperti apa? Coba kita lihat. Ya, segitiga Pascalnya seperti ini. Bagaimana membuatnya? Ya, langkah pertama kita tulis bilangan 1. Kemudian 1 dan 1.
Baris berikutnya kita mulai dari 1, kemudian kita menjumlahkan bilangan di atasnya. 1 ditambah 1. Hasilnya 2 kita letakkan di tengah. Kemudian diakhiri dengan 1. Yang berikutnya kita mulai dari 1, kemudian kita jumlahkan bilangan di atasnya. 1 ditambah 2, 3. Letakkan di sini di tengah. Kemudian 2 ditambah 1 juga 3. Letakkan di tengah, diakhiri dengan 1. Baris berikutnya sama, kita mulai dari 1. Kemudian kita jumlahkan bilangan di atasnya. 1 ditambah 3, hasilnya 4. Kemudian 3 ditambah 3, hasilnya 6. 3 ditambah 1, hasilnya 4. Diakhiri dengan 1. Baris berikutnya sama, kita mulai dari 1, kemudian ini kita jumlahkan. 5 hasilnya, 4 tambah 6, 10. 6 ditambah 4, 10. 4 ditambah 1, 5, dan diakhiri 1. Baris berikutnya 1, kemudian kita jumlahkan di atasnya 6, 5 dan 10 kita jumlahkan 15, 10 dan 10 hasilnya 20 kita letakkan di sini, kemudian 10 ditambah 5 hasilnya 15, 5 ditambah 1 hasilnya 6, dan diakhiri dengan 1. Ini untuk baris-baris dan seterusnya, atau baris berikutnya sama caranya. Ini dan seterusnya ya. Sekarang bagaimana menentukan banyaknya himpunan bagian dari B yang memiliki 3 anggota? Iya, kita mulai. Kita harus tahu dulu bahwa bilangan untuk baris paling atas menunjukkan jika banyaknya himpunan dari B itu ada kosong atau himpunan kosong. Baris berikutnya menunjukkan jika banyaknya himpunan B ada 1. Berikutnya berarti jika ada 2. Dan seterusnya. Gitu ya. Nah. Sekarang kita lihat. Himpunan B anggotanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti kita nanti memilihnya adalah pada baris ke-7. Di sini nih. Ya, baris inilah yang menunjukkan banyaknya himpunan B, ada 6. Sekarang kita diminta menentukan banyaknya himpunan bagian dari B yang memiliki 3 anggota. Berarti kita mulai dari sini. Ini adalah memiliki 1 anggota, ini 2 anggota, dan yang ini berikutnya menunjukkan himpunan bagian dari B yang memiliki 3 anggota. Angka berapa? Iya, 20. Banyaknya himpunan bagian dari B yang mempunyai 3 anggota ada 20. Kesimpulannya itu. Jadi banyaknya himpunan bagian dari B yang mempunyai 3 anggota ada 20. Paham ya anak-anakku? Sekarang kita fokus pada himpunan kuasa. Perhatikan contoh berikut. Jika A himpunan yang anggotanya 1, 3, 5. Tentukan himpunan kuasa dari A. Bagaimana penyelesaiannya? Himpunan kuasa dari A adalah disimbolkan dengan PA. Himpunan, kita masih ingat bahwa suatu himpunan dimulai atau diawali dengan tanda buka kurung kurawal dan diakhiri dengan tanda tutup kurung kurawal. Itu menyatakan himpunan. Karena pertanyaannya adalah himpunan. Himpunan kuasa artinya kita menyebutkan seluruh himpunan bagian dari A. Dimulai dari himpunan kosong, kemudian yang beranggotakan 1, beranggotakan 2, dan beranggotakan 3. Semua himpunan bagian dari A merupakan himpunan kuasa dari A. Ada berapa banyaknya himpunan kuasa dari A? Ada, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Secara umum dapat kita simpulkan bahwa himpunan kuasa dari himpunan A
adalah himpunan dari semua himpunan bagian dari A. Artinya semua himpunan bagian itu merupakan himpunan kuasa. Dinotasikan dengan PA. Sedangkan banyaknya himpunan kuasa dari A adalah NPA. Paham ya? Bagaimanakah dengan materi berikutnya? Kita ketahui tentang kesamaan dua himpunan. Kapan ya dua himpunan dikatakan sama? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Untuk menjelaskan, kalian bisa cermati tabel berikut ini. Kita mulai. Ada kolom himpunan A, himpunan B, dan kita untuk mendeteksi kedua himpunan A dan B sama atau tidak sama. Di sini sudah terlihat jelas. Bagaimana penjelasannya? Kita mulai dari yang pertama. Ya. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3. Himpunan B anggotanya 1, 2, 3. Karena anggota dari himpunan A dan B banyaknya sama, kemudian anggotanya juga sama, 1, 2, 3, 1, 2, 3, maka kedua himpunan tersebut merupakan himpunan yang sama. Bagaimana yang kedua? Kalian cermati. Himpunan A anggotanya 3, 2, 1. Sedangkan himpunan B anggotanya 1, 2, 3. Di sini sama kedua himpunan tersebut. Kenapa? Ya, karena banyaknya anggota himpunan A dan B itu sama, yaitu 3. Sedangkan anggotanya juga sama. Himpunan A ada 3, himpunan B juga ada 3. Himpunan A ada 2, himpunan B ada 2. Himpunan A ada 1, himpunan B juga ada 1. Jadi anggotanya sama. Maka kedua himpunan tersebut merupakan himpunan yang sama. Sekarang kalian cermati yang ketiga, antara himpunan A dan himpunan B. Himpunan A anggotanya ada 4. Sedangkan himpunan B anggotanya ada 3. Ya, secara otomatis kedua himpunan tersebut tidak sama. Anggotanya sudah tidak sama, banyaknya anggotanya juga tidak sama. Yang keempat, himpunan A anggotanya A, B, C. Sedangkan himpunan B anggotanya 1, 2, 3. Apakah kedua himpunan tersebut sama? Tidak. Kedua himpunan tersebut tidak sama. Mengapa? Karena anggotanya juga tidak sama. Walaupun banyaknya anggotanya sama-sama 3. Ini banyaknya anggotanya ada 3. Ini juga ada 3. Tetapi anggota dari himpunan A dan B tidak sama. Di sini A, B, C. Di sini 1, 2, 3. Sekarang yang nomor 5. Himpunan A anggotanya A, B, C, D. Ada 4. Sedangkan himpunan B anggotanya D, A, B, C. Juga 4. Apakah sama? Kita lihat. Di sini anggotanya ada A. Di sini juga ada A. Di sini ada B. Di himpunan B juga ada B. Himpunan A ada C. Himpunan B juga ada C. Himpunan A ada D, himpunan B juga ada D. Banyaknya sama, anggotanya juga sama. Maka kedua himpunan tersebut merupakan himpunan yang sama. Kita lihat contohnya yang lain. Diketahui A, himpunan beranggotakan H, A, R, U, M. Dan himpunan B beranggotakan M, U, R, A, H. Apakah himpunan A sama dengan himpunan B? Bagaimana menurut kalian? Baiklah, kita lihat penjelasannya.
Untuk mengetahui apakah himpunan A dan himpunan B, kita bisa menyelidiki apakah himpunan A bagian dari B. Dan sebaliknya, apakah himpunan B bagian dari A? Jika itu memenuhi, maka bisa kita katakan kedua himpunan tersebut sama. Kita lihat. Untuk menyelidiki himpunan A bagian dari B, kita lihat apakah semua anggota A menjadi anggota B. Pada soal, anggota himpunan A adalah H, A, R, U, M. Banyaknya ada 5. Sekarang kita lihat H. Apakah H juga berada di himpunan B? Ya. Maka H elemen dari B. Kemudian A. Apakah A juga ada di himpunan B? Ada. Maka A elemen himpunan B. Huruf R. Apakah juga berada di himpunan B? Iya, ada. Maka R elemen dari B. Berikutnya, huruf U. Apakah U juga berada di B? Betul. U elemen himpunan B. Dan yang terakhir huruf M. Apakah M elemen dari B? Iya, karena M berada di himpunan B. Karena semua anggota dari A berada di himpunan B atau menjadi anggota B, maka kita bisa mengatakan bahwa A bagian dari B. Pertanyaan pertama terjawab. Sekarang sebaliknya, apakah himpunan B menjadi bagian dari himpunan A? Menurut kalian bagaimana? Kalian nanti ngecek apakah semua anggota himpunan B berada di A? Ya, kita lihat ya. Himpunan B anggotanya M, U, R, A, H. Ada 5 juga. Kita cek, apakah M berada di A? Ya, ini ya. Kemudian U, apakah U berada di A juga? Betul, ada. Huruf R, apakah R berada di A? Iya. Kemudian huruf A, apakah A berada di A? Iya. Dan terakhir huruf H. H juga berada di A. Maka bisa kita katakan bahwa M elemen himpunan A. U anggota dari A. R anggota dari A. A anggota dari A. H anggota dari A. Karena semua anggota himpunan B berada di A, maka bisa kita katakan bahwa B bagian dari A. Kesimpulannya apa? Jika memenuhi kedua syarat, yaitu himpunan A bagian dari B dan himpunan B bagian dari A, maka kesimpulannya bahwa himpunan A sama dengan himpunan B. Tetapi jika hanya yang sama banyaknya anggota himpunan A sama dengan banyaknya anggota B, maka kita bisa mengatakan bahwa himpunan A ekivalen dengan himpunan B. Dari penjelasan tadi, kita bisa menyimpulkan satu, dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika himpunan A menjadi bagian dari himpunan B dan himpunan B menjadi bagian dari A. Harus terpenuhi syarat tersebut. Yang bisa kita notasikan, dua himpunan yang sama adalah A sama dengan B. Kesimpulan yang kedua, jika banyaknya anggota dari himpunan A sama dengan
banyaknya anggota himpunan B, maka kita bisa mengatakan himpunan A ekivalen dengan himpunan B. Dan kesimpulan yang ketiga, dua himpunan yang sama pasti ekivalen. Ya kan? Tetapi dua himpunan yang ekivalen belum tentu sama. Paham ya? Jadi kalau hanya banyaknya anggotanya yang sama, itu berarti ekivalen. Tetapi jika kedua himpunan itu merupakan bagian dari himpunan yang lain, maka dikatakan sama. Secara otomatis jika menjadi bagian dari himpunan yang lain, pasti banyaknya anggotanya juga akan sama. Itulah kesimpulan tentang kesamaan dua himpunan. Setelah kalian tadi mempelajari secara materi, sekarang kita akan coba untuk menerapkan pada berbagai bentuk soal. Kalian cermati soal-soal berikut ini. Dari nomor 1 sampai nomor 4. Kita mulai mencoba menyelesaikan. Kalian harus tetap memperhatikan ya. Kita mulai soal yang pertama. Soalnya seperti ini, saya tunjukkan. Diketahui P, himpunan anggotanya X di mana X kurang dari 5 dan X-nya elemen bilangan cacah. Tentukan banyaknya himpunan bagian dari P. Kemudian tentukan banyaknya himpunan bagian dari P yang memiliki dua anggota. Kita coba selesaikan satu persatu dari yang A dulu. Kita cari dulu anggota dari himpunan P. Himpunan P beranggotakan bilangan cacah, ya, bilangan cacah yang kurang dari 5. Apa saja anggotanya? Ada 0, 1, 2, 3, 4. Karena kurang dari 5. Bilangan cacah itu dimulai dari 0. Coba kalian hitung berapa banyaknya himpunan dari P. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kita jawab, berapakah banyaknya himpunan bagian dari P? Himpunan bagian dari P. Berapa? Iya, kita pakai rumus 2 pangkat N. N-nya itu apa? Yaitu banyaknya anggota dari P, 5. 2 pangkat 5, 32. Banyaknya himpunan bagian dari P ada 32. Meliputi ada himpunan kosong, ada himpunan yang anggotanya 1, ada himpunan yang anggotanya 2, ada yang himpunan yang anggotanya 3, anggotanya 5, dan terakhir yang anggotanya 5. Karena anggota P hanya ada 5. Bagaimana dengan soal yang B? Banyaknya himpunan bagian dari P yang memiliki dua anggota. Kita gunakan segitiga Pascal. Masih ingat ya? Ini menunjukkan yang 0 anggota. Kemudian yang bawahnya ini menunjukkan yang memiliki 1 anggota. Ini adalah 3, 4, 5, 6, ini 7 dan seterusnya. Kita lihat, tadi anggota P ada berapa? Ada 5. Berarti kita pilih yang mana? Kita pilih yang ini 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Berarti kita pilih yang ini. Ini saya lingkarin dulu. Kita pilih yang baris ini, yang memiliki 5 anggota. Yang diminta, himpunan bagian dari P yang memiliki 2 anggota. Kita mulai dari 1, 2. Inilah hasilnya. Himpunan bagian dari P yang memiliki 2 anggota. Berapa banyaknya? Ada 10 himpunan.
Jawabannya adalah 10. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Diketahui A, himpunan yang anggotanya 246, B anggotanya 26, C anggotanya 46, dan D anggotanya 468. Tentukan pasangan himpunan bagian dari himpunan-himpunan tersebut. Kita disuruh mencari pasangan himpunan bagian. Masih ingat ya himpunan bagian? Kita mulai menyelesaikannya. Sekarang kita mulai. Kira-kira apakah himpunan A menjadi bagian himpunan yang lain? Tidak ya. Tetapi kalau kita lihat yang B anggotanya 26, menjadi bagian dari himpunan apa? Anggota dari B berada di himpunan yang mana? Ya, ada di himpunan A. 2 ada di A, 6 ada di A. Maka pasangan yang pertama bisa kita katakan B menjadi himpunan bagian dari A. Karena semua anggota B berada di himpunan A. Apakah B menjadi bagian dari C? Tidak. Apakah menjadi bagian dari D? Tidak juga. Pasangan yang lain apa? Misalnya kalian cari. Ya, himpunan C menjadi bagian dari himpunan A. Kenapa? Karena semua anggota dari himpunan C berada di himpunan A. Kemudian ada lagi nggak pasangan yang lain selain itu? C, apakah menjadi bagian dari himpunan D? Iya, karena semua anggota C, 4 dan 6 menjadi anggota dari D. Ada lagi nggak? Iya, tidak ada. Inilah pasangan dari himpunan bagian dari himpunan-himpunan tersebut. Soal yang ketiga, tentukan semua himpunan kuasa dari himpunan A yang anggotanya 0, 1, 2. Masih ingat pengertian himpunan kuasa adalah seluruh himpunan bagian dari suatu himpunan tersebut. Ya, maka kita jawab himpunan kuasa dari himpunan A, kita lambangkan dengan PA, himpunan kuasa ya. Apa saja? Yaitu himpunan yang anggotanya adalah himpunan kosong. Karena ini adalah bagian dari himpunan A. Kemudian yang kita cari yang memiliki satu anggota. Ya, himpunan yang anggotanya 0, kemudian 1, himpunan yang anggotanya 2. Kemudian yang memiliki 2 anggota. Ya, himpunan yang anggotanya 0 dan 1. Kemudian 0 dan 2. Kemudian apa lagi? 1 dan 2. Kemudian berikutnya yang memiliki 3 anggota. 0, 1, 2. Ada lagi? Iya, misalnya maksimal yang memiliki 3 anggota karena himpunan A hanya ada 3 anggota. Inilah himpunan kuasa dari A. Ada berapa seluruhnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau ditanyakan banyaknya anggota kuasanya, N dari PA ada berapa? 8. Soal yang terakhir. Tentukan apakah setiap pasangan himpunan berikut sama atau tidak dari A sampai B. Kita lihat ya. Yang A, coba kalian cermati yang A. Himpunan A anggotanya adalah 2. Sedangkan himpunan B anggotanya adalah himpunan yang anggotanya adalah himpunan 1. Apakah sama? Tidak. Kenapa tidak? Karena
anggota dari A dan B itu berbeda, walaupun banyaknya anggotanya sama. Tetapi kedua himpunan A itu tidak sama dengan himpunan B. Kemudian yang B, R himpunan yang anggotanya satu, S himpunan yang anggotanya satu, dan himpunan satu. Apakah kedua himpunan R dan S sama? Jelas tidak ya. Banyaknya sudah berbeda, anggotanya juga berbeda. Himpunan A tidak sama dengan himpunan B. Kemudian yang C. C, himpunan yang anggotanya himpunan kosong. Sedangkan D juga himpunan yang anggotanya himpunan kosong. Anggotanya sama, banyaknya juga sama. Maka bisa kita katakan himpunan C sama dengan himpunan D. Yang D, X, himpunan yang anggotanya M, N, O, P. Dan Y, himpunan yang anggotanya M, O, P, N. Apakah kedua himpunan tersebut sama? Kita lihat. Dari banyaknya dulu. Anggota X ada berapa? 4. Betul. Anggota Y ada berapa? Juga 4. Kemudian anggotanya, apakah sama? Iya. Di X ada M, di Y juga ada M. Di X ada N, di Y juga ada N. Di X ada O, di himpunan Y juga ada O. Di himpunan X ada P, di himpunan Y juga ada P. Maka bisa kita katakan bahwa himpunan X itu sama dengan himpunan dari Y. Ya, itu penjelasan soal-soal ya anak-anakku. Saya kira kalian bisa mencermati ulang supaya lebih paham. Demikian tadi anak-anakku semuanya, pertemuan hari ini kita sudah membahas materi tentang sifat-sifat himpunan untuk bagian yang kedua. Silakan kalian pelajari ulang, lihat videonya lagi, kemudian bisa mencoba untuk latihan soal-soalnya ada di buku. Kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya, masih tetap himpunan dengan materi operasi pada himpunan. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.